Teman-teman sejawat itu sangat mengenal karakter Dr. Janet yang suka menolong teman sejawatnya. Dr. Janet membuat grup WA para dokter itu sejak lama. Sejak tahun 2009 ya. Awal muawalnya itu BlackBerry ya, grup BlackBerry, kemudian nyambung di grup WhatsApp. Nah, grup itu biasanya kita saling tukar informasi. Apalagi Dr. Janet ini suka membantu teman-teman supaya mendapatkan harga promosi atau harga murah ketika ikut seminar kedokteran di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi teman-teman banyak sekali ikut dengan grup WA saya seperti itu ya. Nah, belakangan karena Dr. Janet aktif di politik, jadi memang jarang mengadakan kolektif grup-grup seminar dengan harga yang murah ya, itu yang pertama. Nah, terkait dengan grup-grup WA ini kan khusus dokter. Nah, yang mananya kami sering melakukan sharing ya produk-produk yang bagus ya. Kita tahu banyak sekali produk-produk di luar negeri yang bagus itu belum masuk ke Indonesia ya, karena memang belum ada distributornya seperti itu. Padahal produk-produk tersebut bagus ya, apalagi banyak juga produk-produk yang bersifat untuk membantu pasien-pasien yang sakit cukup parah ya, seperti itu. Jadi kalaupun produk itu dibawa dari luar negeri selama sesuai dengan keilmuan para dokter ya, dan juga tidak disebarkan bebas di sosial media, itu nggak masalah karena bisa digunakan sebagai penelitian seperti itu ya. Dan pastinya obat-obat yang masuk itu ya tetap membayar, tetap dikenai biaya cukai. Jadi bukan barang-barang yang diselundupkan secara ilegal. Jadi kalau ada dokter di grup Dr. Janet ya yang bersifat intel atau cepu gitu memberikan informasi yang ada di grup itu kepada dokter, ya itu karena dokter-dokter itu tidak mengetahui cerita yang sesungguhnya ya, karena Dr. Janet tidak cerita kepada semua teman-teman dokter ya, yaitu tentang kejadian bagaimana Dr. Resa ini ada upaya-upaya diperas oleh kelompok-kelompok yang mengaku sebagai pahlawan skincare ya. Jadi Dr. Resa itu menemui dokter guys ya, menemui saya ya. Dan Dr. Resa itu mengadu kepada saya. Pada bulan Oktober, Dr. Resa itu kontak dengan saya di IG. Ya, tetapi karena Dr. Resa dan saya itu waktu itu belum saling kenal, sehingga Dr. Resa itu belum berani banyak bercerita kepada saya ya. Dan belakangan saya baru tahu kalau bulan Oktober itu bulan yang sangat stres buat Dr. Resa karena itu tadi ada pihak-pihak yang ingin memeras beliau ya. Jadi Dr. Resa itu Oktober sudah mencoba menghubungi Dr. Janet ya. Kemudian dia diam aja ketika dia menyapa saya juga menyapa balik, salam kenal dok, ada yang bisa saya bantu begitu. Tapi beliaunya diam aja karena memang mungkin belum kenal, jadi belum berani bicara. Awal Desember ya, awal Desember itu yang kuasa mempertemukan saya dengan Dr. Resa pada acara seminar ISWAM ya, seminar kedokteran kecantikan itu yang terbesar tingkat internasional, banyak dokter-dokter asing yang datang dari luar negeri ya. Di situ ada 4.000 dokter ya. Di tengah banyak dokter yang seminar itu, Dr. Resa bertemu dengan saya. Itu kalau nggak kehendak yang kuasa nggak bisa terjadi. Padahal saya dengan Dr. Resa itu nggak kenal ya. Saya hanya melihat beliau di IG, di TikTok gitu kan. Beliau kan orang yang cukup terkenal ya, seperti itu ya, influencer lah di TikTok ya, seperti itu. Tapi awal Desember dia ketemu dengan saya. Ya, kemudian dia menceritakan bagaimana dia mengalami teror ya secara psikis oleh oknum bertopeng ya, bahkan sales obat, sales kosmetik
itu digunakan sebagai alat teror, alat untuk menyampaikan pesan-pesan teror yang dilakukan oleh oknum bertopeng ya. Rekaman-rekaman suaranya itu diberikan kepada sales obat, nih sampaikan kepada dokter Reza, seperti itu, hingga seperti itu ya. Jadi teror dia tuh luar biasa. Kemudian dokter Reza mengajak saya bertemu kembali. Dia menceritakan banyak hal tentang bagaimana teror si oknum bertopeng ya. Karena panjang sekali ceritanya, saya tepuk dia, kamu dimintain uang gitu ya. Saya tepuk dia. Dokter Reza nggak mau cerita sebenarnya, tapi saya tepuk dia, kamu dimintain uang. Karena apa? Karena aneh sekali gitu ya. Kenapa oknum ini hingga menteror hingga seperti itu begitu ya. Saya tepuk dia, kamu dimintain uang. Iya dok gitu. Saya yang stres. Hah? Iya dok gitu. Gimana ceritanya? Begini begitu ya. Ada oknum dokter juga yang selaku perantara begitu. Udah kamu ke situ aja ya, sampai kapan kamu seperti ini begitu ya. Kemudian oknum bertopeng mengajak bertemu dengan suami dari dokter Reza ya. Suami dokter Reza banyak cerita kepada saya. Kemudian saya bilang, ya kamu harus lapor polisi. Takut dok gitu, dia kan banyak backingnya, suaminya kan orang yang dekat dengan presiden. Nggak bisa, ini negara hukum, saya katakan begitu ya. 2 hari kemudian saya dapat WA dari beliau. Dia mengatakan, dok saya lapor polisi. Dari situ saya baru percaya ya bahwa apa yang diceritakan dokter Reza itu adalah benar. Jadi kalau saya selama pertemuan saya nggak minta bukti apa-apa ya, tetapi ketika dokter Reza cerita, dok saya lapor polisi, itu baru saya percaya kejadian yang sebenarnya. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan kalau produknya nggak bermasalah, kenapa harus bayar gitu ya. Mungkin kalian nggak pernah merasakan diteror orang gitu ya, diteror orang sedemikian rupa ya. Bahkan masyarakat yang nggak tahu ikut-ikutan menteror. Anak-anak beliau mengalami teror secara psikis ya di sekolahnya ya. Bagaimana dia diteror, ibumu penipu gitu ya. Orang tuanya juga mengalami teror gitu. Bahkan ayah beliau sempat masuk ke ICU karena anak-anak dokter Reza ini nangis-nangis gak mau sekolah ya. Jadi kalian netizen ini sangat berperan loh menciptakan normalisasi bullying di sosial media. Hati-hati ya. Padahal apa yang disampaikan oleh oknum bertopeng ini tidak benar ya. Secara website SIG ini sudah mengatakan, sudah merinci uji lab apa yang bisa dilakukan dan sudah terakreditasi, itu sudah terinci. Dan di situ tidak ada SIG mengatakan niacinamide maupun retinolnya di situ terakreditasi oleh CAN, sudah dicatat oleh SIG. Bahkan KAN pun ya di email sama Mas Gary apoteker ya. Di situ pun KAN ya, Komite Akreditasi Nasional, mengatakan SIG ini belum melakukan akreditasi untuk parameter niacinamide dan retinol itu pada sediaan kosmetik ya. Kalau pada sediaan obat ya dan juga akan hewan, kadar vitamin B3 atau niacinamide-nya ini sudah terakreditasi, tapi pada niacinamide pada kosmetik belum terakreditasi. Loh, kok oknum ini berani mempublish? Nah, itulah ya, harusnya di sini BPOM harusnya tegas begitu ya. Dan juga BSN atau Badan Standarisasi Nasional, ketika pengacara dari Dr. Reza menulis surat, di situ dikatakan SIG laboratorium belum memiliki ruang lingkup sebagai laboratorium penguji untuk sediaan kosmetik.
dan belum mendapatkan akreditasi KAN. Dan awal Oktober sebenarnya Dr. Resa itu sudah melakukan uji lab dan sudah lapor ke BPOM, sehingga produk Dr. Resa itu kan nggak ada ya yang disegel atau dibatalkan izin NA-nya oleh BPOM. Ya, jadi kalau teman-teman kelompok sana itu ya kekeh dengan overclaim ya, karena mereka itu punya kepentingan. Salah satunya apa? Tadi itu peras jeruk lemon ya. Dan kelompok-kelompok mereka ini jualan produk tapi dengan menjelek-jelekan produk orang lain. Jadi mereka tuh punya kepentingan semua. Tetapi kemudian mereka mengadu domba, masyarakat diadu domba. Ya. Jadi hati-hati dengan oknum-oknum seperti ini. Jadi masyarakat kita kawal terus kasus ini ya supaya benar-benar tidak terjadi lagi huru-hara. Ya kita harapkan saja polisi maupun jaksa pengadilan ya segera memproses kasus ini supaya tidak berkepanjangan ya, karena konflik ini, huru-hara ini akan sangat berpengaruh dengan perekonomian Indonesia, khususnya ya tentu tenaga kerja di pabrik-pabrik yang direview jelek oleh oknum ini dengan tujuan peras-peras lemon ya. Kita kawal terus kasus ini ya supaya apa yang dikatakan oleh Profesor Mahmud MD ya, di situ dikatakan kalau kamu kehilangan kambing lapor polisi malah kehilangan sapi. Nah, itu jangan ya. Jadi saya harapkan penegak hukum supaya segera memproses kasus ini secara gamblang dan seadil-adilnya tentunya. Dan masyarakat ya jangan terprovokasi dengan oknum-oknum yang mencari keuntungan di tengah air yang keruh. Jangan terprovokasi, jangan terpecah belah. Indonesia ini sudah banyak masalah. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia jangan menambah masalah. Jangan menjadi orang yang mencari-cari kesalahan, mencari-cari keributan begitu ya. Nggak berkah usahanya seperti itu. Jadilah orang yang membangun masyarakat Indonesia, membangun perekonomian Indonesia, memajukan para dokter-dokter untuk melayani masyarakat dengan baik. Oke, dari saya salam cerdas dengan Dr. Janet.